tanpa data seperti menyetir dengan mata tertutup ya. Kecuali Bapak Ibu punya indera keenam, tim sales Bapak Ibu punya panca indera yang bisa menerawang gitu ya. Silahkan. Jadi ini tim sales yang biasanya jam terbangnya tinggi Pak Greg. Tim sales yang sudah senior, yang sudah puluhan tahun, ya, selalu ada mujizat di akhir bulan dia selalu tembus target. Padahal di awal bulan dia tinggal jalan-jalan ke luar negeri, nyantai-santai, itu nggak pernah ada aja closingnya Pak ya. Biasanya rajanya karena dia merasa lakon menang carry. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau sudah jam terbang tinggi gitu ya. Tapi kalau tim sales saat ini masih junior, masih baru, nah kalau nggak diperlengkapi alat bantu, ini kita bisa cilaka ya, bahaya. Mereka bisa nabrak, dan mereka nggak bisa maksimal. Bapak Ibu, tim sales yang hebat biasanya susah diatur. Kalau dia ada modal dikit, dia pergi bikin usaha sendiri ya. Untung-untung bikin usaha sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau customer Bapak Ibu diambil lari, ya, diambil lah. Akhirnya ambil bukan di perusahaan Bapak Ibu, tapi ambil di dirinya, itu banyak kejadian. Bapak Ibu ditusuk dari belakang. Jadi memintarkan tim sales itu ada bahayanya juga ya. Semakin dia punya banyak relasi, semakin dia adalah musuh di dalam selimut yang harus dihati-hati. Makanya based on data. Semakin dia raja, relasinya banyak, pastikan semua database di kontak handphonenya kita peroleh. Jangan sampai dia nyimpen data-data penting, perusahaan kita nyimpen data-data sampah. Contoh, di perusahaan kita ternyata cuma ada nomor telepon kantor customer. Yang telepon customer loh Bapak Ibu, yang angkat siapa? Artinya paling nggak security-nya, sekretarisnya. Yang penting itu nomor bosnya kan, nomor WA bosnya itu yang penting. Jangan sampai kita tidak menyimpan amunisi yang paling penting. Oke. Itu terkait data ya. Jadi data customer itu paling penting. Jangan sampai kita tidak punya data customer yang lengkap. Semakin lengkap itu biasanya saya tanya ke tim sales ya. Ini saya lanjutkan data-data apa aja yang penting. Tim sales yang hebat Bapak Ibu, tatkala saya tanya, sebutkan 5 nama customermu yang kamu ingat detik ini juga spontan, nggak usah mikir. Kalau dia masih ya, berarti dia tidak menjiwai dirinya sebagai sales. Sales yang sejati, waktu saya tanya, sebutkan 5 nama customer, langsung spontan. Dia sebutkan nama, PT ini, perusahaan ini, bapak ini, ibu ini, taci ini, engkau ini, ibu ini, haji ini, ya lengkap. Oke, mantap. Ini lolos pertama tes saya. Yang kedua, saya tanya, itu Haji Mahfud ulang tahunnya kapan? Customermu ini. Aduh Pak, saya nggak pernah tahu ulang tahunnya. Waduh, gimana kamu? Ya. Sudah kenal baik sama customermu, nggak tahu ulang tahunnya kapan. Itu data yang penting Bapak Ibu, karena data ini bisa kita pakai banyak hal ya. Untuk memberi surprise, untuk memberi engagement, keep in touch, kemudian bisa kita mainkan data marketing ini untuk membuat loyalty building dengan customer kita. Ya, istrinya kapan ulang tahun? Itu level kedua biasanya. Anaknya ada berapa? Kuliah di mana? Itu level ketiga sudah. Pertanyaan saya kalau dia bisa tembus level 1, level 2, level 3, berarti secara sejati orang ini ya. Oke. Bapak Ibu, data itu kalau saya bagi ada 4 yang kita harus kompletin ya di perusahaan kita. Yang disebut pertama data leads. Leads ini adalah data yang masih mentah. Mereka ini biasanya telepon, incoming call ke kantor, WhatsApp kantor, tanya tahu dari mana, dari Instagram, dari website, ya, email ke kita. Ini data yang masih mentah. Yang maaf biasanya 3T. Pak Greg masih hafal 3T? Apa Pak Greg 3T? Takok tok Pak. Takok tok. Itu bahasa Jawanya Bapak Ibu tanya-tanya aja. Gitu ya. Itu betul. Ya 3T, takok tok. Itu artinya data leads yang masih tanya-tanya aja. Belum tentu prospek Bapak Ibu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semakin banyak leads itu corong kita semakin besar untuk memperbanyak peluang closing lebih banyak. Jangan sepelekan data leads, minimal mereka tahu dari beragam sumber media yang umum, kita bisa konversi lebih prospek. Ya, ibarat pintunya anak kecil tadi tuh Pak Sandi ya. Nah, kita filter data prospek ini betul. Ya, data leads itu 10 pintu tadi Pak, 10 rumah dia pokoknya ketok semua aja. Yang penting dapat leads-nya dulu ya. Nah, yang prospek ini lebih sedikit Bapak Ibu. Kalau teori marketing, riset kami ya, itu separuhnya itu udah bagus. Jadi yang tanya-tanya aja dibanding yang sudah minta penawaran ya,
minta ketemu dijelasin, minta divisit, ya, minta dipresentasi. Nah, itu separuhnya itu sudah bagus. Itu data prospek yang benar-benar sesuai daya beli kita, ya, sesuai segmen kita. Kemudian ada data yang disebut data existing. Ini kalau sudah closing ya, sudah minimal transaksi sekali di perusahaan kita, sudah kita tahu kalau Bapak Ibu keluarin faktur berarti sudah tahu KTP NPWP mereka, ya, sudah tahu informasi paling enggak ada tanggal lahir, dia sudah menikah belum, agamanya apa, itu sudah tahu semua itu kalau Bapak Ibu minta data itu ya. Nah, kemudian ini data existing harus disimpan dengan baik. Nah, ada juga data dorman. Data dorman ini data dormansi, data terbengkalai, yang mana sudah lama sekali nggak pernah beli, nggak pernah transaksi, tapi masih kita database kita masih nyimpen, ya, di server kita, di komputer kita, tim kita masih nyimpen data-data customer lama. Apakah harus dibuang, Pak? Atau harus di cleaning? Ya, jangan-jangan dia sudah pindah rumah, dia pindah ganti nomor handphone, dia alamat emailnya berubah, ya harus di cleaning kalau memang ada perubahan, Bapak Ibu, ya. Tapi saran saya, data dorman ini kita bisa automasikan. Kita tembak email blast, WA blast, kita masukkan ke sistem supaya mereka tetap dapat informasi dari perusahaan kita. Siapa tahu pada waktu ketika mereka butuh perusahaan kita, jasa produk yang kita jual, mereka ingat kita karena kita lebih sering menyapa ketimbang perusahaan lain yang tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu, data yang kita maksud di sini jangan sampai kocar-kacir ya. Karena dengan 4.0 kita mau terapkan teknologi, kita berangkat dari yang manual dulu lewat Excel. Kalau kita nggak lakukan dengan baik, dengan satu yang rapi, maka kita nggak akan bisa melakukan banyak hal. Action marketing nggak akan maksimal. Karena sales dan marketing ini berbeda, Bapak Ibu. Marketing itu memarketkan, memasarkan, mengenalkan, membuat orang tertarik untuk beli. Ya, sedangkan sales ini adalah mereka yang mengkonversi, meyakinkan, menegosiasi, menawarkan supaya cepat closing.